Shallallahu Alaihi Wasallam, saya berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yauman pada suatu hari. Faqala li, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, ya gulam ini mu'allimuka, wahai anakku, ya, wahai anak muda ini, wahai anakku. Jadi gulam ini usia remaja ya, kira-kira ya 2 sampai ya, anak-anak ya, bukan remaja, anak-anak 2 sampai kelas-kelasan sekitar 15 tahun sekitar itu. Jadi 15 ketika masih kecil. Ini mu'allimuka kalimat. Saya akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Jadi kalimat itu maknanya adalah nasihat. Jadi pelajaran. Jadi kalau orang sekarang mungkin sekolah. Tapi kalau dulu zaman Rasulullah itu tidak ada madrasah, tidak ada sekolah. Ya kita yang belajar Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika mengajarkan itu biasanya habis sholat itu kemudian beliau tidak langsung pulang. Kemudian beliau di Rambi atau di duduk itu kemudian dikelilingi para sahabat. Dan kalau kita di Madinah itu juga begitu. Jadi para syekh itu berada di tiang-tiang yang sudah ditentukan. Yang belajar fikih di sini, yang belajar hafalan di sini. Jadi setiap habis sholat itu mesti ngumpul. Muridnya juga tertentu. Seandainya kita bisa bahasa Arab, kita bisa ngumpul, bisa ngurungok kayak gitu. Jadi ada semacam halawat ini, tapi karena Masjid Nabawi itu kan luas ya. Tidak hanya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram juga begitu. Jadi di tiang-tiang itu ada guru-guru yang sudah tertentu. Ini ngajar akidah, ini ngajar fikih, ini ngajar wawasan takofah dan sebagainya. Termasuk hafalan juga seperti itu. Jadi anak-anak itu yang hafalan itu juga nanti habis sholat langsung menuju ke sahnya masing-masing. Nah ini ketika ini Rasulullah SAW menggoncengkan Abdullah bin Abbas itu boncengkan di onta itu kan. Kemudian sambil berjalan-jalan itu Rasulullah mengajarkan ilmu kepada Ibnu Abbas. Apa yang diajarkan oleh Ibnu Abbas kepada Rasulullah? Apa yang diajarkan Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Yaitu beberapa nasihat. Yang pertama adalah ihfazillahi yahfazka. Jagalah Allah, nanti Allah akan menjaga. Jadi ini senada dengan intan surullah yang surkum. Wasabit aqtamakum di surat Muhammad 7. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, maka tolonglah agama Allah itu. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, maka jagalah Allah. Jadi maknanya apa? Maknanya adalah kita menjaga hak Allah. Hak Allah itu ya perintah, larangan, batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita yang kita jaga. Jadi ketika kita hidup di dunia itu ya mesti harus paham bahwa kita besok itu akan kembali kepada Allah. Nah, kalau kita ingin kembali kepada Allah dengan selamat ya hak Allah ya harus kita jaga. Haknya apa ya? Perintah itu. Apa yang diperintahkan kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Jadi termasuk saya sampaikan kemarin itu termasuk sholat itu. Jadi beberapa perintah itu yang paling penting adalah sholat. Dari sekian perintah yang Allah berikan kepada kita, perintahkan itu yang paling penting adalah sholat. Jadi sholat itu salah satu ibadah yang mutlak tidak boleh ditinggalkan. Atas dia itu sakit, berodot, bahkan tidak bisa apa-apa, tidak boleh meninggalkan sholat. Kecuali kalau dia dalam kondisi nggak sadar. Ketika sadar pun, ketika masih waktu sholat ya, waktu sholat masih ada, dia pun harus melaksanakan. Karena sholat itu kan kedudukannya luar biasa sebagai pintu masuk hisab kita besok di yaumil akhir. Awalu ma yuhasabu bihil abdi. Besok itu pertama kali yang dihisab oleh Allah itu kan sholatnya dulu. Sebelum yang lainnya. Jadi kalau sholatnya apa berarti ya udah diadakan apa. Tapi kalau sholatnya rusak ya nanti akan dilihat ya, sholat sunnahnya seperti apa, kemudian amalnya seperti apa. Itu ya. Jadi salah satu perintah Allah yang kita boleh kita. Kemudian yang kedua, termasuk menjaga hak Allah itu adalah ya menjaga kesucian diri. Kesucian diri. Dalam hal itu menjaga wudhu kita. Karena toharoh kesucian itu kayak sebagai pintu masuk sholat.
Jadi sholat itu tidak ada kalau kemudian kita tidak bersuci. Maka karena sholat itu hal yang penting, maka bersuci juga penting. Jadi riwayat yang menunjukkan pentingnya bersuci itu adalah kisah Bilal bin Rabah itu. Kenapa sampai tekleknya ke sandalnya itu sampai terdengar dia di surga, padahal dia sendiri saat itu masih di dunia itu. Dia berjalan di dunia tapi suaranya sudah di surga. Ketika ditanyakan amaliyahnya enggak terlalu istimewa, cuma menjaga wudhunya saja. Menjaga wudhunya, walaupun ada tafsiran lain, menjaga wudhunya Bilal itu setelah wudhu dia sholat 2 rakaat. Karena ada pemahaman di sebagian kita, teman-teman di Salafi itu, ya jeneng wudhu ini nggak sholat. Kok wudhu nanti tinggal liane orang wudhu ini nggak sholat. Tapi secara umum bahwa wudhu itu bagus untuk kita. Jadi mau Quran ya wudhu se, ada mau wudhu se, ini kan. Misalnya ujian wudhu se kan tidak apa-apa. Jadi ini salah satu menjaga Allah, termasuk menjaga perut, menjaga kepala, menjaga perut. Masa menjaga kepala itu yang menjaga mata kita, menjaga pendengaran kita, menjaga lisan kita. Karena seluruhnya ada di kepala. Di lubang telinga, lubang hidung, lubang mata, kemudian lubang mulut itu kan ada di lisan, itu juga ada di mulut, ada di kepala kita. Maka itu harus dijaga. Jadi ayatnya kan banyak sekali. Itu hanya tidak menjelaskan menjaga pendengaran, menjaga pandangan juga di An-Nur itu juga dijelaskan. Kemudian termasuk menjaga lisan itu kan banyak sekali hadis yang menyatakan itu. Salah satunya adalah amsik alaika lisanaka. Peganglah lisan, artinya jagalah lisan. Karena lisan itu ibarat pedang. Dalam bahasa Jawa Indonesia apa Pak? Kalau peribahasa Indonesia apa? Kalau pedang lukai tubuh, apa Pak? Cukup. Kemana pastilah ada harapan sembuh. Tapi kalau pedang lukai hati, kemana obat dicari. Jadi karena lisan itu sangat tajam, itu makanya kita diminta untuk bisa menjaga lisan itu. Tapi penyakit lisan itu banyak. Kata-kata kotor, menghina teman, menggibah, itu kan termasuk bagi salah satu penyakit lisan. Dan itu makanya Rasulullah mewanti-wanti untuk menjaga lisan kita. Termasuk menjaga hak-hak Allah itu adalah menjaga kemaluan, menjaga kemaluan dari syahwat. Termasuk menjaga perut. Artinya menjaga perut itu adalah supaya hal-hal yang haram itu tidak masuk ke dalam perut kita. Jadi barang haram itu yang masuk ke dalam perut kita kan ibarat memasukkan bara dalam tubuh. Makanya kadang-kadang kita kenapa sih dalam perjalanan hidup kok kita banyak masalah menberat kita itu kita selesai apa ada barang haram yang kemudian masuk ke perut kita itu. Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Kalau musibah ujian kok enggak lepas itu, apa kira-kira enak sesuatu di dalam perut kita yang tidak halal. Makanya penting ya bagi kita untuk selalu bermuhasabah. Ada kebatin ya segera bertobat. Nah, kemudian itu menjaga Allah ya, menjaga hak Allah itu. Nah kemudian yadfatha, maka Allah akan menjagamu. Artinya apa? Allah itu akan menjaga semua urusan kita. Jadi urusan dunia kita. Jadi kita akan diberikan penjagaan pada mungkin badan kita, dijaga tetap sehat, beribadah juga ringan gitu kan. Mungkin anak-anak kita, keluarga besar kita, termasuk harta benda yang kita miliki. Ya sedikit banyak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian bentuk penjagaan Allah itu juga ketika ini ada makna ya, jika kita menjaga hak Allah pada waktu muda. Apa sih saya namanya? Nah, dalam terminologi Islam itu yang namanya apa itu 60 tahun. Jadi kalau sebelum 60 tahun itu masih tergolong. Maka Rasulullah SAW itu usia kematangannya itu kan 40 tahun loh. Berdakwah sampai 63 tahun. Artinya di situ berarti waktu masa muda. Dari 60 itu sudah mulai tua. Jadi ketika masa muda itu dan tua kita menjaga Allah, semua perintahnya kita lakukan, kemudian larangan-larangannya kemudian kita tinggalkan, maka nanti di masa tua itu akan dijaga oleh Allah. Jadi ketika kita sudah lemah, kita nanti akan dijaga oleh Allah. Ibadahnya tetap bisa jalan dengan ringan. Itu sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu. Termasuk makna dijaga oleh Allah itu dari gangguan-gangguan, entah di jalan, entah di mana saja itu kita akan dijaga. Termasuk dijaga agama dan keimanan kita. Nah sekarang ini kan lingkungan kita itu atau sekeliling kita itu kan bikin kita menjadi ya, seakan marah-marah gitu. Yang berubah masalah wayang. Pendapat seorang wayang itu haram ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa, wayang itu ada sisi haramnya juga. Wayangnya sendiri enggak haram, tapi pelaksanaannya jadi haram. Jadi kenapa dulu itu wayang itu harus pakai sesajen, nah jadi haram. Jadi ada sisi-sisi yang dari ditinjau dari apa, dari media dakwah memang dulu itu paling efektif ketika Sunan Kalijaga. Wayang itu kan dari kata bayangan ya, dari kata bayangan. Jadi adanya wayang itu menggambarkan loh, tipologi manusia itu seperti ini, bayangan manusia itu seperti ini. Maka disebut wayang, wayang itu bayangan. Jadi adapun ceritanya kemudian ambil Mahabharata dan Ramayana itu karena disesuaikan dengan minat minat masyarakat ketika itu kan mereka kan beragama Hindu. Jadi di dalam Weda itu kan ada kisah Ramayana dan Mahabharata. Kemudian disimbolisasikan ceritanya itu diubah oleh para ulama dulu termasuk para sunan itu. Jadi kalau ditinjau dari penyebaran media ya nggak apa-apa, tapi sekarang itu saya sepakat dengan yang disampaikan Ustaz Khalid itu banyak haramnya daripada enggaknya. Dangdutan terus limbuan, goro-goro menyerempet itu orang gani. Itu ya. Jadi yang disampaikan Ustaz Khalid itu ya memang benar itu kan. Ada sesajen dan sebagainya. Makanya Sujiwo Tejo mengomentari ya cukup bijaksana. Sekarang ini saya memelihara wayang sapa. Tapi sekarang menjangkut bukan itu tidak melestarikan wayang, melestarikan tontonan wayang. Apa jenis istilahnya apa ya? Karena pakemnya sudah nggak dipakai, tuntunannya nggak dipakai. Jadi tuntunannya nggak dipakai cuma sedikit saja. Kalau misalkan dibuat 100% itu paling tuntunannya cuma 5%, ya 95% itu ya mengubur yang tuntunan itu, artinya sudah nggak kerja. Jadi kalau penjenengan nanti pas nonton wayang itu awal-awal itu mesti sepi, mulai pas goro-goro, limbuan, lagi dong. Nah tujuannya apa kalau begitu? Akhirnya kemudian tanggapannya itu kemudian jadi heboh kan gitu. Itu nih tekan inti. Jadi yahfadillah yahfadha. Yahfadillah tajid tujahaka. Jagalah Allah maka kamu akan mendapati Allah di hadapan. Artinya apa?
Jadi siapa yang menjaga batas-batas Allah, yang hak Allah, aturan-aturan Allah, ya, memperhatikan hak Allah, maka ia akan mendapati Allah dalam setiap keadaan. Jadi dekat, Allah itu akan dekat. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, Allah akan menjaga kita, akan menolong kita. Menjaga kita, menolong kita. Kemudian ketika kita dalam keadaan ragu, kita akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat An-Nahl 128 dikatakan innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun. Dan Allah itu akan bersama orang-orang yang muhsinun. Muhsinun itu orang yang senantiasa berbuat baik, berbuat kebaikan. Di sini ada ma'iyah khassah ya. Ada kebersamaan kita kepada Allah. Kalau kita menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis itu ada lanjutannya. Sebelum banyak sekali. Yahfazillah yahfazha, yahfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah. Jika kalian itu meminta, mintalah kepada. Jadi yang diberikan pelajaran pertama menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Kemudian jagalah Allah, maka Allah akan kamu dapatkan di hadapanmu. Pelajaran ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas yaitu idza sa'alta, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, karena Allah itu dekat itu. Allah itu maha memiliki sesuatu. Tapi perjalanan iman kita itu kan bertahap. Kedekatan kita itu tergantung keyakinan kita. Artinya membangun keyakinan kita kepada Allah itu ternyata nggak gampang, susah. Jadi di kala senang itu membangun keyakinan lebih mudah, tapi ketika di kala susah itu membangun keyakinan itu juga agak sulit. Jadi kalau kita melihat orang meruqyah itu, kita bisa lihat itu tingkat keimanan seseorang. Ada yang baru mengucapkan ta'awud saja, orang yang kesurupan jin itu sudah bereaksi. Saya masih ingat itu. Dulu waktu di Ibnu Abbas awal-awalnya itu ya, ada ruqyah masal itu. Ketika itu yang meruqyah adalah di satu ruangan yang meruqyah adalah Ustaz Muin almarhum ini. Ustaz Muin baru baca apa ta'awud tak? Ta'awud. Belum Al-Fatihah belum. Ta'awud diulang-ulang itu sampai 3 kali atau malah lebih gitu. Itu sudah daun jirit-jirit itu. Kepanasan. Baru ta'awud. Tapi ada yang sudah baca banyak sekali gak reaksi. Jadi saya tuh wah ya, aku ngeruqyah wong kaisah itu berarti aku ya belum terangkan itu. Belum ada keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangun keyakinan ternyata susah. Walaupun kita ngaku nih, aku yakin karena Gusti Allah. Tapi ternyata juga susah juga ketika dibuktikan. Banyak masalah. Maka di sini idza sa'alta, jika kalian meminta, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Tapi kadang-kadang kita kan hati kita tuh kadang terkotori dengan terkotori dengan tergantung kepada yang lain. Jadi kalau kita punya atasan di kerjaan itu, ya walaupun kita mintanya kepada Allah, mulut kita mintanya kepada Allah, tapi ada rasa hati kita itu yang cenderung kepada dia. Roda uti. Iya bener, aku ini jadi yakin karo Gusti Allah ini kok aku karo atasanku wedi ya. Gitu. Hatinya itu loh ya, hatinya itu. Jadi ini kadang yang kemudian permintaan kita itu kenapa kok enggak terkabulkan, karena kedekatan kita kepada Allah itu kurang.
Maka ketika kita minta sesuatu kepada Allah itu kenapa enggak segera terkabulkan? Mungkin ya karena kita jauh dari Allah. Masih jauh ya, masih jauh. Kita berusaha mendekat tapi pendekatan kita itu prosesnya masih jauh. Wa idza sta'anta, jika kamu meminta pertolongan, jadi ada meminta sesuatu dengan memohon pertolongan, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada. Jadi tentu kita itu kan dalam hidup kok mesti ada masalah terus. Maka ketika kita minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Kemudian di surah Al-Baqarah ini wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Berarti ketika kita minta tolong kepada Allah itu ada sarananya. Sarannya apa? Sabar. Sarannya apa? Salat. Jadi misalnya harus minta kepada Allah, ya salat yang paling bagus. Maka ada pelajaran menarik dari kisah Nabi Zakaria itu, ya, ketika dia meminta anak ya, padahal usianya sudah tua, istrinya divonis sudah menopause sih nggak mungkin hamil, tapi kemudian beliau sholat meminta kepada Allah, saat itu juga kemudian dikabulkan oleh Allah. Kemudian istrinya itu melahirkan namanya Yahya, Nabi Yahya. Jadi ketika kita minta pertolongan itu ternyata Allah juga memberikan jalannya, bagaimana supaya permohonan itu cepat terkabul. Salah satunya dengan sabar dan sholat. Di awal-awal surat Al-Baqarah ayat 40 berapa? Fasta'in billah wa idza sta'anta, jika kamu meminta pertolongan kepada Allah, jika kamu meminta pertolongan maka minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di ayat di surat Al-Fatihah. Ayat berapa? Ayat 4 atau 5. Itu pelajaran yang kedua. Kemudian yang ketiga ini adalah tentang takdir. Wa'lam annal ummata law istama'at ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'u illa bi syai'in. Jadi jika ada kumpulan orang, banyak orang yang berkumpul akan memberi manfaat kepadamu, hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini berlaku dengan takdir ini. Ada menolong, memberi manfaat dengan teman kita dan sebagainya, supaya kalau Allah nggak mengizinkan dia nggak akan terjadi. Sebaliknya, wa inistama'u ala ayadurruka bi syai'in, jika ada segolongan orang ingin memberikan madarat kepadamu, maka lam yadurruka illa bi syai'in, maka kalau Allah tidak menghendaki maka ini tidak akan terjadi. Makanya ada seorang ulama itu ketika berjalan menuju sebuah hutan, ketika diberitahukan sama penduduk, jangan lewat sini, nanti kalau kamu lewat sini, ya nanti ketika di hutan, karena hutannya luas, jenengan tidak akan bisa keluar sebelum malam berlalu. Artinya pasti akan kemalaman di hutan. Jadi banyak binatang buas. Di situ kemudian dikisahkan, betul dia kemudian sampai di hutan, sudah malam, akhirnya dia tidur di hutan. Ketika itu kemudian ada harimau. Tapi karena beliau itu seorang yang dekat dengan Allah, dia hanya bermohon kepada Allah, jika ini sudah engkau kehendaki saya harus mati di tangan harimau, ridho dia. Tapi kalau ini bukan tidak engkau kehendaki, maka usirlah harimau itu. Artinya apa? Ternyata madar yang akan menimpa si ulama tadi ternyata nggak jadi, karena memang tidak dikehendaki oleh Allah. Harimau itu kemudian cuma lihat, kemudian dia pergi lagi.
padahal tinggal dia sama harimau. Jadi artinya bahwa ini terkait dengan masalah takdir. Jadi apapun yang kita lakukan, bagian kita adalah merencanakan, bagian kita adalah berikhtiar. Kemudian keputusan itu mutlak gaweane Gusti Allah. Jadi ketika kita berusaha, kita kemudian minta kepada Allah, sudah nggak usah mikir Gusti Allah pun mengabulkan Allah. Ya kita minta supaya Allah mengabulkan, tapi nggak usah mikir sampai Gusti Allah mengabulkan Allah. Berarti kita ragu. Dan pokoknya yakin saja bahwa Allah itu akan memberikan keputusan yang terbaik. Kalau misalkan kita dikabulkan doa kita, ya alhamdulillah. Enggak pun juga alhamdulillah. Saya yakin kemudian doa itu akan diganti dengan yang lain, karena Allah itu yang lebih tahu tentang kebutuhan kita. Dan takdir itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan kolam itu sudah cintanya sudah mengering. Dan tadi sudah disampaikan begitu. Jadi kita tinggal Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan pada Ibnu Abbas agar iman kepada takdir. Terus di sini rafa'atil aqlam wajabatis suquf. Jadi kolam itu sudah diangkat, tintanya itu sudah kering. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian wa fi riwayat ghairi Tirmidzi, sedangkan pada riwayat selain Tirmidzi, iqwadillahi tajidu amamaka. Jagalah Allah, maka Allah akan berada di hadapanmu. Ta'arruf ilallah firraha ya'rifuka fisyidah. Ini penting. Kenalilah Allah ketika sempit, maka Allah bukan, rafa itu lapang. Jadi kenalilah Allah ketika lapang. Jadi ketika kita senang itu kita tidak terlena. Kita tidak terlena. Jadi kita tetap ingat kepada Allah, maka kata Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas itu, maka ya'rifuka bisidah, maka Allah akan mengingatmu dikala kita sempit. Kalau kita kita berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadillah rahimahullah. Jadi maknanya adalah mengenal Allah itu betul-betul kita beriman, membenarkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kemudian hati kita itu senantiasa condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita ingat terus itu. Jadi makanya kita pernah kan membaca kisah perjalanan para wali, para sultan. Dia senantiasa membawa tasbih. Tidak tahu memang kesehariannya begitu atau enggak. Terlepas ada kontroversi ya. Ada pemahaman tasbih kalau tangan itu lebih afdal mana. Tapi itu menunjukkan bahwa mereka itu senantiasa, walaupun di TV ya, walaupun mereka itu jalan-jalan, ngomong, tapi tangannya itu senantiasa menggerakkan tasbihnya. Artinya apa? Hatinya itu selalu berpikir. Hatinya selalu berpikir, walaupun kita ngomong ini, tapi hatinya tetap ingat kepada Allah. Saya punya teman yang ikut tarekat itu juga begitu. Jadi namanya berzikir itu tidak harus kemudian lambene obah. Jadi dalam kondisi apa ya? Dalam kondisi kita ini mungkin makarya itu kan bisa berzikir. Maka seperti ada seorang yang kemudian dia senantiasa beristighfar, tukang roti gitu kan. Dia punya keinginan ya untuk meminta kepada Allah apapun ya. Ketika ditanya, apa yang kamu minta dari Allah? Apakah sudah dikabulkan? Hampir semuanya sudah dikabulkan. Kecuali satu yang belum, yaitu bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, perawi hadis itu. Jadi dari mazhab Hambali, pendiri mazhab Hambali ya. Nah ternyata yang tanya itu juga Imam Hambali, Imam Ahmad kan, Imam Ahmad kemudian. Jadi dia hanya mengamalkan
istighfar terus. Maka istighfar itu sangat baik sekali ya. Setiap hari kita lapangkan, setiap hari kita dawamkan, kita bisa. Ya Allah, pakai istighfar insya Allah nanti akan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ya, Alhamdulillah. Walaupun cuma bertiga, mudah-mudahan sedikit peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan dari Rasulullah SAW kepada di sini memberikan sanad baru buat kita untuk memahami dari nasihat-nasihat Rasulullah SAW, bagaimana menjaga hak Allah, bagaimana termasuk mengenal Allah itu kan, sehingga Allah akan mengenali kita, sehingga Allah dekat dengan kita, sehingga apapun endingnya ya, berarti buahnya, tamarnya, kita apa yang kita minta insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu susah, karena kita punya nafsu, kemudian nafsu itu kemudian ditiup atau ditumpangi oleh setan. Setan kan di pembuluh darah kita kan. Sementara pembuluh darah kita itu banyak. Ada yang di mata, ada yang di telinga, ada yang di hati. Hampir semua tubuh kita yang semua punya potensi dikoroki oleh setan. Itu saja kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan baca hamdalah sesarangan.